Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang psikologi ekonomi dan konsumen behavior. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Dava Rajendra dengan NIM 298, Agnesia Devani Marusia dengan NIM 323, Rizky Putra dengan NIM 329, dan Dede Akmal Khotib dengan NIM 330. Perbedaan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu tradisional. Teori perilaku ekonomi muncul dengan latar belakang pendekatan ekonomi tradisional atau model pilihan rasional. Yang kedua, ekonomi psikologi. Perilaku ekonomi berdasarkan psikologi dilakukan untuk mencari tahu alasan mengapa seseorang terkadang membuat suatu keputusan yang tidak rasional. Definisi psikologi ekonomi. Psikologi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari aspek psikologis di balik berbagai fenomena ekonomi dan mekanisme penilaian, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat dalam situasi ekonomi. Selanjutnya ada pengertian konsumen behavior, yakni perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, evaluasi, dan membuang produk dan jasa yang diharapkan akan memenuhi berbagai kebutuhannya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen behavior. Ada faktor internal yakni motivasi, ekonomi sikap, persepsi, dan integrasi. Faktor eksternal terdiri dari kebudayaan, kelompok sosial, dan kelompok preferensi, serta keluarga. Faktor internal. Pertama, motivasi. Ialah kegiatan dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Kedua, daya ekonomi, yakni daya beli masing-masing individu yang berpengaruh signifikan terhadap tercapainya tujuan. Tiga, ada sikap, yakni predisposisi atau keadaan mudah terpengaruh untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan. Yang keempat ada persepsi. Persepsi merupakan hasil pemaknaan seseorang terhadap stimulus atau kejadian yang diterimanya berdasarkan informasi dan pengalamannya terhadap rangsangan tersebut. Terakhir ada integritas, adalah kesatuan antara sikap dan tindakan dengan maksud respon atas sikap yang diambil. Faktor eksternal. Yang pertama ada kebudayaan, merupakan simbol dan fakta yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua ada kelompok sosial dan referensi. Kelompok sosial merupakan kesatuan sosial yang menjadi tempat individu berinteraksi satu sama lain, sedangkan kelompok referensi merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilaku. Yang ketiga ada keluarga, merupakan kelompok terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, namun mempunyai peranan terbesar. Next. Tahapan terhadap produk baru. Yang pertama ada tahapan kesadaran, yang kedua ada tahap minat atau pengetahuan, yang ketiga ada tahap evaluasi, ada yang keempat ada tahap mencoba, dan yang terakhir ada tahap adopsi atau menolak. Tipe-tipe konsumen behavior. Yang pertama ada kompleks buying behavior. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli suatu barang dengan harga mahal dan jarang dibeli. Konsumen akan memiliki pertimbangan panjang sebelum memutuskan jadi atau tidaknya pembelian. Yang kedua ada dissonance reducing buying behavior. Perilaku ini mempunyai keterlibatan yang tinggi dan konsumen menyadari hanya terdapat sedikit perbedaan di antara berbagai merek. Pembeli biasanya mempunyai respon terhadap harga atau yang memberikan kenyamanan. Next. Selanjutnya, habitual buying behavior. Habitual buying behavior atau perilaku membeli yang sudah terbiasa. Konsumen pada tipe ini tidak perlu berpikir panjang dalam menentukan pilihan. Selanjutnya, variety seeking behavior. Variety seeking behavior atau perilaku mencari keragaman produk. Konsumen seperti ini biasanya membeli produk sejenis dari merek lain dengan didasari untuk mencari variasi dari yang sering digunakan setiap hari. Tahap pengambilan keputusan konsumen. Tahap masukan merupakan faktor eksternal terdiri atas dua sumber, yaitu pertama berbagai upaya pemasaran dan kedua yang bersumber dari pengaruh psikologis konsumen. Lanjutnya tahap masukan. Pada tahap ini faktor-faktor psikologis akan berpengaruh pada pengolahan informasi dari faktor eksternal, mulai dari pengolahan terhadap kebutuhan, pencarian informasi sebelum pembelian, dan evaluasi berbagai alternatif. Dan terakhir, tahap luaran. Tahap luaran yang merupakan tahap pasca pengambilan keputusan yang saling terkait, yaitu perilaku pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Dalam membeli, konsumen mungkin saja melakukan pembelian coba-coba sebelum melakukan pembelian aktual atau pembelian ulang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.